Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'. Kawan-kawan sekalian, grup kajian kitab Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja, yang dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, mengampuni segala dosa kita dan memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita semua. Mari kita lanjutkan kajian kitab kita berikutnya, yaitu pada judul yang ke-10, bagian kedua dari Nubdatun min akhlaqihi wa nasaihihi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharaini amin. Nubdatun min akhlaqihi wa nasaihi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 12. Cuplikan atau sekilas dari akhlak, perilaku dan nasihat-nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian kedua. Nomor 1, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aidan, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga yuhsinu muamalata ashabihi, bagus dalam bermuamalah, bergaul dengan para sahabatnya, dengan para pengikutnya, dengan para murid-muridnya, dengan para orang-orang yang setia mengikuti jejak beliau. Ya batasimu fi wujuhihim, dan beliau tersenyum di hadapan mereka. Wa yubasituhum, dan beliau mempergauli para sahabatnya seakan tidak ada jarak di antara mereka dengan nabinya. Dan kita tahu bahwa Nabi adalah orang yang mulia, sosok yang sangat kita muliakan, Rasulullah, utusan Allah. Tapi beliau ketika berinteraksi dan bergaul dengan para sahabatnya, itu tidak seperti raja dengan rakyatnya yang sangat jauh jaraknya, tapi seakan-akan beliau adalah orang yang sama dengan para sahabatnya, sehingga para sahabat tidak segan dalam bertanya dalam soal agama terhadap Nabi, dan bertanya ketika ada kesulitan dalam kehidupan dan memahami agama, sehingga para sahabatnya luar biasa mencintai Nabi karena tidak ada jarak antara Nabi dengan para sahabatnya. Yubasituhum, yubasit itu artinya membuat tidak ada jarak di antara Nabi dan para sahabat. Buktinya apa? Wa yabda'uhum bis-salami wal musafahati, Nabi memulai mengucapkan salam dan bersalaman kepada para sahabat. Nah, ini bukti beliau tidak ada jarak antara beliau dengan para sahabatnya. Beliau yang memulai. Wa yusiruhum ala nafsihi, dan Nabi lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, kepentingan para sahabat di atas kepentingan diri pribadi. Karena beliau memiliki akhlak yang mulia tadi, hatta ahabbuhu aktsara min anfusihim wa auladihim, sehingga para sahabat sangat mencintai Nabi lebih daripada mencintai diri sendiri, wa auladihim, dan anak-anak mereka. Wa kana yahtarimul jara, dan Nabi sangat menghormati tetangga.
wa ya'muru bil ihsani ilaihi, dan memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Wa qala marratan li ahadi ashabihi, dan suatu kali Nabi pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya, idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha, apabila kamu memasak makanan yang berkuah, gulai, ajar bahasa Banjar gangan, fa aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahada jiranaka, dan perhatikanlah tetanggamu, perhatikanlah hak-hak tetanggamu. Jadi kalau kita sedang masak gulai, masak gangan, maka boleh jadi tetangga akan mencium harumnya yang kita masak. Maka adabnya diantaranya adalah kita memberikan apa yang kita masak kepada tetangga, sehingga Nabi memerintahkan untuk memperbanyak kuahnya. Tapi jangan hanya kuah saja yang kita berikan, tapi juga misalnya di dalamnya ada daging, ya kita juga berikan daging. Kalau ada sayuran di dalamnya juga berikan sayuran. Sebagaimana kita senang memakan yang lengkap, begitu juga seharusnya kita berikan kepada tetangga kita. Wa yaqril dhaifa, dan Nabi memuliakan tamu. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia membuktikan pengakuan keimanannya itu dengan cara memuliakan tamunya. Ketika seseorang memuliakan tamunya, berarti ia telah membuktikan pengakuannya bahwa ia telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketika itulah juga imannya akan meningkat dan bertambah. Wa yuhsinu ila aqaribihi, dan Nabi berbuat baik kepada kerabatnya. Wa yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Ketika seseorang menyambung tali silaturahim, apalagi di antar keluarganya, apalagi misalnya orang tua kita telah meninggal dunia, tapi kita tetap baik kepada saudara ayah kita, tetap baik kepada kerabat ayah kita, maka sesungguhnya ia telah membuktikan pengakuan keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Lanjut pada halaman 13. Walamma ja'at ilaihi murdi'atuhu sayyidatuna Halimatu Sa'diyah radhiyallahu anha wa huwa jalisun basata laha rida'ahu wa qada hajatiha. Ketika perempuan yang menyusui Nabi, yaitu Sayyidatuna Halimatu Sa'diyah radhiyallahu anha, datang kepada Nabi, sedangkan Nabi pada waktu itu sedang duduk. Basatalaha rida'ahu, Nabi menghamparkan selendangnya untuk Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha, dan menunaikan wa qadha hajatiha, dan menunaikan, memenuhi segala keperluan Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena beliau memandang kebaikan yang telah dilakukan oleh Halimatus Sa'diyah, yang telah menyayangi, mengasuh dan menyusui beliau saat kecil waktu itu. 2. Wa kana yadhkuru ahda as-sahbatil qadimati, dan Nabi selalu mengingat kebaikan persahabatan yang telah lalu, dan Nabi mengingat pemenuhan hak-hak persahabatan yang lalu, dan Nabi mengingat menjaga kehormatan dalam persahabatan yang telah lalu. Apa maksudnya? Kita perhatikan di sini. Fa ba'da wafati sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, maka setelah wafat sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Nabi ini melakukan apa? Idza dzabaha syatan, apabila Nabi menyembelih seekor kambing, qasama lahmaha ala sadiqatiha, maka Nabi membagikan daging kambing itu kepada teman-teman
Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi menyembelih seekor kambing, Nabi membagikan daging kambing itu kepada kawan-kawan Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa beliau membagikan daging kambing itu kepada kawan-kawan Khadijah radhiyallahu anha? Karena beliau mengingat kawan-kawan Khadijah ini telah berbuat baik kepada Khadijah di masa lalu saat Khadijah hidup. Karena kawan-kawan Khadijah ini telah menjaga kehormatan, memenuhi hak-hak berkawan ketika bergaul dengan Khadijah di masa hidupnya. Ketika beliau memandang itu, lalu beliau membagikan daging ini kepada kawan-kawan Khadijah. Itu membuktikan Nabi ini mengingat kebaikan-kebaikan dalam berkawan. Jadi kalau kita sudah kaya, kalau kita sudah hidup enak, kalau kita menjadi orang yang mapan, menjadi orang yang lebih enak daripada sebelumnya, jangan lupakan kawan yang telah berbuat baik kepada kita di masa lalu. Nah, itu begitu. Itu namanya yadhkuru ahdas suhbatil qadimah, mengingat kebaikan-kebaikan, pemenuhan hak-hak dalam berkawan di masa lalu. Wafil hadis, di dalam hadis dinyatakan bahwa inna husnal ahdi minal iman, sesungguhnya kebaikan dalam memenuhi hak-hak berkawan, menjaga kehormatan dalam bergaul, minal iman, termasuk daripada iman. Wa kana yuhibbu an yunazzima a'malahu, Nabi senang mengatur segala pekerjaannya, wa yuzqanaha wa yuzkinaha, dan menyempurnakannya. Wa yaqul, dan berkata, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan segala kebaikan terhadap segala sesuatu. Lanjutan hadis ini sebetulnya fa'idha qataltum fa'ahsinu al-qitlata, apabila kamu menyembelih hewan, maka berbuat baiklah, perbaguslah kepada hewan yang disembelih itu. Di antaranya dengan cara menajamkan pisau kita, mengasah pisau jangan di hadapan hewan itu. Itu di antara kita berbuat baik dalam pekerjaan, dalam menyembelih. Nah, begitu juga dalam pekerjaan kita. Jangan sampai yang satu belum selesai, kita sudah meraih pekerjaan yang lain. Selesaikan dulu satu-satu, baru yang lain. Itu sebagusnya begitu, sehingga sempurna pekerjaannya, tidak tanggung-tanggung. Wa yuhibbu aydan an-nazafata fi jami'il asya', dan Nabi senang juga dengan kebersihan pada setiap keadaan. Fi ta'amihi, pada makanannya, wa libasihi, dan pakaiannya, wa maskanihi, serta tempat tinggalnya. Wa ya'muru bin nazafati, dan Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk hidup bersih, untuk menjaga kebersihan. Kama qala fi hadisihi, sebagaimana yang beliau sabdakan di dalam hadisnya, an-nazafatu minal iman, sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman, sesungguhnya an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Meskipun ungkapan an-nazafatu minal iman ini di kalangan ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini adalah hadis, ada yang mengatakan tidak hadis. Dan yang kami temukan adalah ungkapan an-nazafatu tad'u ilal iman. Kebersihan itu
membawa kepada meningkatnya iman. An-nazafatu tad'u ilal iman, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat dengan sanad yang lemah sekali, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Kami temukan dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir pada juz yang ketiga halaman 270. Namun an-nazafatu minal iman ini meskipun kontradiksi tentang apakah ini hadis ataupun bukan, tapi makna dari ungkapan ini benar. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Maknanya benar, bahwa memang Islam menjaga kebersihan, bahwa Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan, dan memang ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu apa? Al-tuhru syatrul iman, kesucian itu sebagian dari iman. Nah gitu. Nah itu yang bisa ulun sampaikan tentang an-nazafatu minal iman. Nomor 3 terakhir, wa kana idza masya la yaltafitu yaminan wala shimalan. Nabi apabila berjalan tidak menoleh kanan dan ke kiri, lurus saja, fokus. Apalagi berkendaraan, jangan terlalu tengok kanan dan kiri kecuali ada hajat. Wa idza akala la yaqulu ila an yashba', dan Nabi apabila makan tidaklah makan sampai kekenyangan. Wa yaqul, dan beliau berkata, inna aktsaran nasi shiba'an fid dunya, sesungguhnya orang yang paling sering, paling banyak kenyangnya di dunia ini, atwaluhum ju'an yaumal qiyamati, maka ia akan paling lapar di hari kiamat nanti. Dan kita tahu makan ini setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang cukup satu centong, satu wancuh bahasa Banjarnya, centong. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, maka itu disesuaikan dengan kadar kebutuhan setiap orang, kecukupan setiap orang. Intinya Nabi itu kalau makan secukupnya saja, sekedarnya saja. Karena kalau kekenyangan maka akan menyebabkan kemalasan. Kalau seseorang menjadi malas apalagi dalam ibadah, maka seseorang akan merugi. Ketika seseorang merugi, maka banyak kebaikan-kebaikan yang tidak ia dapatkan. Kalau merugi di dunia dan merasa merugi dunia itu bisa diperbaiki, tapi kalau sudah di akhirat maka hanya penyesalan yang akan datang kepada kita. Wa idza takallama ala qadril hajati, dan apabila beliau berbicara maka beliau berbicara sesuai dengan kebutuhannya saja, sesuai dengan keperluannya saja. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis disebutkan bahwa man somata naja, siapa yang diam naja maka dia akan selamat. Selamat daripada berbuat dosa, selamat daripada kesalahan. Karena biasanya kalau banyak ngomong juga banyak salahnya. Kalau banyak salahnya berarti banyak dosanya. Kalau banyak dosanya maka neraka adalah lebih baik baginya. Jadi kalau orang banyak diamnya maka sedikit juga kesalahannya, berarti banyak kebaikannya. Kalau banyak kebaikannya banyak pahalanya. Kalau banyak pahalanya maka surgalah yang lebih baik bagi dirinya. Tapi tidak selalu diam itu adalah baik, selamat. Diam di hadapan perbuatan kemaksiatan yang padahal waktu itu kita mampu merubahnya, maka diamnya kita itu adalah dosa. Sebagaimana kita melihat anak kita tidak sholat, kita diamkan saja, maka kediaman kita pada waktu itu adalah berbuah dosa. Jadi tidak setiap diam adalah baik, dan tidak setiap action berbicara itu buruk. Ada kala baik, ada kalanya tidak, sesuai dengan waktu dan kondisinya. Nabi wa kana yuhafizu ala awqatihi, dan Nabi menjaga dan memperhatikan waktu-waktunya. Fayusrifuha kullaha fi ta'ati rabbih, dan Nabi menggunakan seluruh waktunya dalam taat beribadah kepada Tuhannya. Wa yaqul, dan Nabi bersabda,
Igtanim khamsan qabla khamsin, ambillah dengan baik-baik perkara yang 5 sebelum datang perkara yang 5. Apa itu? Hayataka qabla mautika. Pertama, hidupmu. Gunakanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Beramal semasih lagi hidup di dunia ini. Kalau sudah meninggal maka tak bisa lagi. Wasihhataka qabla saqamika. Gunakanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Ketika kita sehat, kita bisa melakukan apa saja. Tapi kalau sudah sakit, maka saat itulah kita mempunyai keterbatasan yang sangat sulit untuk kita hindari. Wa faraghaka qabla syughlika. Dan yang ketiga adalah gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu kesibukanmu. Wa syababaka qabla haramika. Dan gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang terakhir, yang kelima adalah waghinaka qabla faqrika. Dan gunakanlah kekayaanmu waktu kamu kaya sebelum datang kemiskinanmu, sebelum datang waktu miskinmu. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan dalam kajian kitab Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada halaman 14 itu, pada poin yang ke-11, adabul binti fi manziliha, adab-adab seorang anak perempuan di dalam rumahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni segala dosa kita dan merahmati kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian ini secara rutin dan doakanlah saya mudah-mudahan sehat walafiat dan berikan ketabahan, kesabaran dalam menjalani kehidupan ini, dan juga tidak lupa doakan saya mudah-mudahan selalu bersyukur menjalani dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan saya selalu dalam keadaan istiqomah berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.